Takdir itu kembali suatu konsep untuk aku. Jadi pakainya oleh aku. Coba lagi lihat ya. Penyakit yang menimpa sudah merupakan suratan takdir yang ditentukan Allah ketika aku dilahirkan. Benar kan? Nah ini bisa iya, bisa tidak ya. Kuncinya apa? Kuncinya adalah takdir adalah ketetapan yang murni dari Allah apabila aku sudah berjalan pada koridor yang benar. Orang penyakit asma, takdir itu. Orang dia nggak tahu apa-apa, lahir-lahir udah punya asma. Ada pertanyaan begini, bila sudah berjalan hati-hati lalu selamat sampai tujuan, apakah ini takdir juga? Gimana nih? Kalau menyimak dari awal pasti setuju. Pertanyaan ini tidak relevan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam memahami konsep takdir. Ingat-ingat kembali ya. Ya. Tujuan memahami takdir adalah agar dapat menjadikannya sebagai alat agar DBAS tidak terampas. Nah, kalau DBAS tidak terampas, senjatanya digunakan nggak? Ya. Jadi bila terjadi sesuatu yang tidak mengusik DBAS, maka alat takdir ini tidak perlu digunakan. Kita berangkat dari rumah sampai ke Jakarta selamat, DBAS-nya tidak terampas nggak? Enggak kan? Ya ngapain ditanya-tanya, takdir udah aja. Alhamdulillah. Apa hubungannya sama takdir? Kalau memandang konsepsi takdir dari sudut pandang, dia suatu konsep untuk menjaga agar DBAS tidak terampas. Tapi kalau memandang takdir dari sisi ilmu, benar. Nyampe yang ke sana juga itu takdir, betul. Tapi kita memandangnya dari mana dulu? Makanya saya pertama dari awal, memandang dari mana ini? Makanya menurut saya sudut tepat, ya, sudut pandang yang paling tepat adalah memandang dari sisi DBAS kita tidak terampas. Jadi takdir ini adalah alat untuk mempertahankan DBAS. Kapan kita pakai? Kalau DBAS kita terancam. Kalau DBAS kita biasa-biasa aja, nggak ada ngancam, kapan kita pakai alat ini? Jangan usah dipakai. Bapak dan Ibu ke Jakarta naik mobil, ya, takut bannya pecah, bannya kempes, bawa dongkrak. Ternyata Bapak dan Ibu sampai ke Jakarta selamat, bannya nggak pecah, nggak kempes, dongkraknya dipakai nggak? Ya iya gitu. Ini nggak kempes, nggak pecah, berhenti dulu lah. Kenapa? Udah kepalang bawa dongkrak. Tidak. Gunakan itu bila DBAS itu terancam. Ini konsep takdir luar biasa. Gunakan ajaran takdir pada tempatnya. Ajaran takdir pada tempatnya. Bila kita sudah berjalan pada koridornya, terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, itulah kita sebut takdir. Tapi takdirnya yang berisi. Mulut mengucapkan takdir, di sini kerasa aku rela kau atur ya Allah. Bila suami menikah lagi 100% lantaran pertimbangan ibadah, maka itulah takdir. Betul kan? Betul. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Az-Zariyat 56. Ada orang mau ibadah, kita halangi, dosa nggak? Dosa. Masa orang mau ibadah dilarang? Ya. Nah, bila suami menikah lagi 100% antara pertimbangan ibadah, maka itu adalah takdir kita 100%. Bukan yang 10%. Ya. Lalu bagaimana sih yang ibadah 100% itu?
ibadah 100% itu ada 3 cirinya. Yang pertama ada perintahnya. Yang kedua ya, niatnya lillahi ta'ala, bukan karena nafsu. Ada nggak ibadah karena nafsu? Bukan ibadah namanya, nafsu itu. Syarat ibadah itu lillahi ta'ala. Kalau ibadah karena nafsu bukan ibadah itu namanya. Ya. Nah, yang ketiga caranya sesuai dengan yang diajarkan Rasul. Nah, 100% itu. Nah, sekarang kalau suami sudah 100% itu semuanya, lalu kita halang-halangi untuk kawin lagi, dosa nggak? Dosa. Nah, tapi ya hati-hati, ya hati-hati, jangan dikerjain oleh suami. Bagaimana caranya mau tahu ini 100% atau tidak? Bisa nggak? Nah, saya pernah katakan, cobalah bikin surat pernyataan. Bilang sama suami, ya, mami ikhlas di madu. Kalau papa itu untuk ibadah. Mami ikhlas 100%. Kalau papa ibadahnya juga untuk ibadah 100%. Terus dia bilang, oh iya, ini ibadah ini. Nah, kalau ibadah, tulis surat keterangan di atas materai. Bila saya menikah, ada nafsu sedikit saja, saya rela dilaknat di dunia dan diharamkan surga. Teken. Kalau dia nggak berani neken, artinya apa? Nafsu. Itu artinya nafsu yang berjubah agama. Sekarang gini, ya, ada suami bilang ke istrinya, nih, daripada papi berzina, izinkanlah papi menikah dengan dia. Nafsu apa ibadah? Nafsu itu. Nah, kalau ibu-ibu dibegitukan sama suami, jangan mau. Kenapa? Manusia diciptakan untuk ibadah, bukan untuk mengumbar nafsu. Jadi kalau pasangan kita mengumbar nafsu, kita sebagai pasangannya wajib mengingatkan. Jangan iya saja. Ya. Lihat Asy-Syura ayat 39. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Jadi kalau seorang suami mau berlaku zalim, jangan diam aja, bela diri. Ini udahlah takdir, apalagi diancam, nggak ikhlas, bukan muslimah. Karena kan takdir kamu sudah ditetapkan di sana di madu.